cara membuat kuis. Nah, misalnya kita ingin melakukan ujian online atau UTS online menggunakan e-learning Google Classroom. Caranya adalah melalui halaman Classwork, klik tombol Create, kemudian klik menu Quiz Assignment. Lalu isi kolom title dengan judul kuis, misalnya ujian tengah semester. Kemudian isi kolom instruction dengan petunjuk pengerjaan ujian, misalnya Oke, setelah selesai mengisi kolom instruction atau petunjuk pengerjaan kuis, nah, atur menu for untuk memilih siswa yang akan menerima kuis ini, misalnya langsung 2 kelas. Kemudian klik panah menu kategori untuk memilih kategori penilaian. Kemudian pada kolom poin, nah, Anda dapat mengetikkan nilai maksimal dari ujian ini atau dari kuis ini. Kemudian pada menu do, klik panahnya untuk menentukan batas waktu pengerjaan kuis. Misalnya batas waktunya adalah tanggal 25 pada jam 9.00 AM ya. Selanjutnya klik panah menu topik untuk memilih topik peletakan UTS. Misalnya saya buat topik baru namanya ujian tengah semester. Nah, setelah selesai, kemudian klik panah menu assign. Nah, Anda dapat mengklik tombol assign jika ingin langsung memberikan kuis ke mahasiswa, atau klik menu schedule untuk menjadwalkan pemberian kuis, atau save draft untuk menyimpan draft kuis. Artinya tidak menerbitkannya, tidak mengirimnya ke siswa. Misalnya saya pilih satu kelas saja ya. Nah, kemudian saya akan jadwalkan kuis ini. Nah, pada tanggal 25 Maret pukul 8.00 AM. Artinya siswa akan bisa mengakses kuis ini pada hari Selasa 25 Maret 2020 pada pukul 8 AM. Nah, oke, ada masalah sepertinya. Nah, lalu klik tombol schedule. Nah, maka kuis ini akan dijadwalkan pada tanggal 25 Maret pukul 8. Nah, setelah selesai membuat kuis, kita perlu mengisi pertanyaan-pertanyaan dari kuis tersebut. Caranya adalah klik judul kuis tersebut, kemudian klik tombol blank quiz. Nah, ini judul dari kuis dari ujian tengah semester. Di sini akan tampil kuis kosong, artinya belum ada pertanyaan dari kuis ini. Cara untuk mengisi pertanyaan pada kuis ini adalah klik icon pensil untuk mengedit kuis ini. Nah, kemudian ubah blank quiz dengan judul kuisnya, misalnya ujian tengah semester. Nah, ini adalah judul file dari Google Form-nya atau kuisnya. Kemudian blank quiz yang ini juga diubah dengan judul kuis, misalnya ujian tengah semester. Lalu isi kolom form description dengan petunjuk pengerjaan kuis, misalnya kuis ini. Nah, misalnya petunjuk pengerjaannya seperti ini. Lalu pada kolom untitled question, Anda dapat mengetikkan kalimat pertanyaan. Misalnya kalimat pertanyaan pertama adalah nama. Nah, nama lengkap. Nah, kalimat pertanyaan nama lengkap, jenis soalnya adalah short answer. Nah, supaya siswa wajib menjawab pertanyaan ini, kita harus menggeser bulatan menu required ke kanan. Nah, artinya siswa diwajibkan untuk menjawab soal nama lengkap. Kemudian klik menu answer key untuk menentukan kunci jawaban. Nah, karena soal nama lengkap ini tidak memiliki kunci jawaban, berarti poinnya kita buat 0. Artinya apapun jawaban siswa pada pertanyaan nama lengkap, nilainya adalah 0, tidak dinilai.
kemudian klik tombol done. Selanjutnya untuk membuat soal baru, klik tombol tambah atau add question. Nah, di sini kita bisa isi soal pertama, misalnya pengertian media pembelajaran adalah, misalnya ini adalah soal paragraf, artinya esai ya. Nah, kemudian saya wajibkan siswa untuk menjawabnya, required. Nah, kemudian klik menu answer key untuk menentukan bobot nilai dari pertanyaan ini. Misalnya kalau siswa benar menjawabnya akan mendapat bobot nilai 20 misalnya. Kemudian klik tombol done. Nah, karena soal ini tidak memiliki kunci jawaban, atau Anda dapat memberitahu siswa kunci jawabannya dengan mengklik menu add answer feedback, kemudian mengetikkan kunci jawabannya. Misalnya media pembelajaran adalah, nah, kemudian klik tombol save. Nah, maka nanti setelah siswa selesai menjawab soal ini dan setelah dia mengirim jawabannya, maka akan muncul feedback jawaban yang benar. Nah, seperti ini. Lalu klik tombol done jika sudah selesai menentukan bobot poin dan jawaban kunci jawabannya, lalu klik tombol done. Nah, seperti ini. Lalu untuk membuat soal baru, klik lagi tombol add question. Nah, misalnya saya akan buat soal pilihan ganda. Nah, misalnya di sini saya pilih multiple choice pilihan ganda jenis soalnya. Lalu di option 1 saya isi misalnya. Nah, untuk membuat option 2 Anda cukup mengklik tombol enter pada keyboard. Misalnya, nah, atau bisa juga dengan klik tulisan add option. Nah, seperti ini. Nah, cukup 3 pertanyaan saja. Di samping memberikan pertanyaan dengan teks, Anda juga dapat melampirkan pada pertanyaan itu gambar dengan mengklik ikon gambar. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jadi kita bisa melampirkan sebuah gambar pada soal dari multiple choice. Nah, bisa kita atur ukurannya. Nah, seperti ini. Bisa kita atur dia di tengah atau di kiri. Di samping itu kita juga bisa melampirkan gambar pada pilihan-pilihan jawaban dengan mengklik tombol add image ya. Nah, kemudian untuk mewajibkan siswa menjawab soal pilihan ganda ini, geser bulatan menu required ke kanan. Kemudian klik menu answer key untuk menentukan kunci jawaban dan poin atau bobot nilainya. Nah, misalnya jika siswa benar menjawab soal ini, dia mendapat nilai 10, poinnya 10. Kemudian pilih kunci jawabannya, yaitu ini misalnya kunci jawaban yang benar, berarti yang lainnya salah ya. Nah, jika Anda ingin menampilkan kunci jawaban yang benar ketika siswa sudah mengirim soal, klik menu add answer feedback. Nah, misalnya correct answer, pilih menu correct answer, jawaban benar. Nah, membuat media daring. Nah, ini jawaban benar. Lalu klik tombol save. Nah, setelah selesai mengisi bobot nilai dan kunci jawaban dan juga feedback jawaban benar, klik tombol done. Nah, setelah selesai mengisi soal-soal dari kuis yang dibuat, Anda dapat mengklik menu responses untuk mengatur jawaban siswa. Nah, di sini ada accepting responses, artinya kuis ini menerima respon. Kalau dinonaktifkan, maka siswa tidak akan bisa menjawab soal. Nah, untuk melihat preview dari kuis yang kita buat, kita dapat mengklik simbol mata ini. Nah, ini adalah pratampil atau preview dari lembar soal kuis yang kita buat. Misalnya saya akan jawab nama lengkap dengan Hamdan, pengertian media pembelajaran misalnya. Nah, kemudian apakah fungsi dari Google Classroom, misalnya saya buat membuat media daring.
lalu klik tombol submit. Nah, untuk menjawab. Nah, kemudian klik tombol view score untuk melihat nilai. Nah, di sini nama lengkap tidak dinilai ya. Pengertian media pembelajaran dinilai, tetapi belum dikoreksi oleh guru sehingga di sini masih disilang ya. Dan nilainya masih kosong, titik-titik dari bobot nilai 20. Sementara soal pilihan ganda langsung dinilai oleh Google Classroom karena sudah jelas kunci jawabannya ya. Dan di sini ada feedbacknya membuat media daring, benar ya. Nah, selanjutnya, untuk memeriksa atau mengoreksi dan menilai jawaban siswa kita bisa klik menu responses. Nah, kemudian klik icon create spreadsheet. Nah, kemudian klik tombol create. Nah, untuk melihat rekap nilai dari siswa. Nah, di sini kita bisa melihat rekap nilai siswa. Ya. Nah, sebelum melihat rekap nilai siswa, kita juga bisa mengoreksi dari jawaban esai karena jawaban esai itu kan tidak punya pilihan ganda. Jadi bisa kita koreksi dulu, misalnya ini jawaban dari Hamdan, misalnya pengertian media. Ini soal esai pengertian media pembelajaran adalah titik-titik alat bantu mengajar. Cara mengoreksinya adalah kita klik di sini nilainya, misalnya ini dia dapat nilai 10 dari nilai maksimal 20. Nah, kemudian klik tombol save. Nah, untuk menyimpan nilai tersebut. Nah, di sini nilai siswa sudah berubah menjadi 10. Nah, jadinya 20 dari nilai maksimal 30. Nah, untuk melihat nilai siswa kita tinggal mengklik icon view responses in sheet. Nah, seperti ini ya. Sini nanti akan tampil berjejer jawaban siswa dan nilainya di kolom score. Untuk mendownload nilai siswa ke komputer, klik menu file, lalu klik menu download, lalu pilih Microsoft Excel. Nah, maka nilai siswa akan terdownload dalam format Microsoft Excel atau spreadsheet ke dalam komputer. Klik tombol save untuk menyimpannya. Nah, oke, nah ini adalah tampilannya dalam format Microsoft Excel ya. Oke, demikian cara mengisi kuis dan mengoreksi jawaban siswa pada kuis.